Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Langsung saja saya akan di segmen ini memulai dari Mas Seno. Silakan Mas Seno diberikan tanggapan apa yang disampaikan oleh para narasumber yang bersama saya di studio ini. Tadi sudah Mas Andi katakan ada Jokowi fobia loh ternyata di kalangan internal PDI Perjuangan. Ada juga teguran tadi ataupun juga himbauan pesan sebenarnya disampaikan oleh Bang Saur kepada Bu Mega. Janganlah kemudian mengatakan bahwa Mas Hasto ini tidak tersentuh, jangan sentuh oleh KPK. Biarkan ini kemudian mengalir sesuai dengan hukum yang berlaku. Mas Seno. Ya, terima kasih Mbak Putri Viola. Jadi pertama terkait fobia itu tadi, coba kita perhatikan dan cek betul-betul pasca penetapan Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka dilakukan pemidanaan oleh KPK beberapa hari yang lalu. Adakah satupun statement dari kami yang mengatakan bahwa ini karena ulah A, ulah B, ulah C? Saya rasa tidak ada. Yang terjadi adalah masyarakatlah yang mengkaitkan ini dengan peristiwa-peristiwa politik sebelumnya. Termasuk kemudian bagaimana langkah partai yang begitu tegas memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada 27 kader. Termasuk diantaranya memang adalah Pak Jokowi dan keluarga. Tetapi artinya tidak ada. Yang mengkaitkan ini adalah di tengah publik, di tengah kritisisme masyarakat, di tengah upaya masyarakat untuk memahami bahwa gerak politik kita itu tidak bergerak di ruang hampa, tapi memang ada chain reaction seringkali, ada aksi dan reaksi. Dan jika mencermati dinamika politik sebulan belakangan, ya peristiwa dan kronologinya bisa diurut satu persatu. Masyarakatlah yang membuat pengkaitan itu antara penetapan status tersangka dengan misalnya peristiwa-peristiwa politik lain. Maka kalau ada fobia misalnya terhadap Pak Jokowi, kalau ini kan masyarakat yang mengkritik, masa kemudian masyarakat yang fobia terhadap Pak Jokowi? Kalau begitu kan ngeri juga kita ini. Nah, ada Jokowi fobia di tengah masyarakat, apakah begitu? Tapi masyarakatlah yang ramai mengkaitkan itu. Jadi saya rasa apa yang disampaikan di dalam statement Pak Hasto tadi, itu yang diputar terakhir, adalah suatu statement yang penuh dengan kesadaran bahwa selama ini memang kami sangat kritis terhadap langkah politik dan praktek politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan keluarga. Sebelum ini semua rame, setahun belakangan kami seringkali memberikan kritik secara terbuka. Bahkan sebelum kemudian pemecatan hitam di atas putih itu dilakukan, kritik kami lakukan terus-menerus kepada Pak Jokowi dan keluarga karena praktek-praktek politiknya yang bukan karena pendapat kami juga, tetapi karena berbagai pendapat dari kelompok masyarakat sipil, dari akademisi, dari lembaga internasional, bagaimana kemudian langkah politik Pak Jokowi itu dinilai memberikan daya rusak terhadap berbagai sistem demokrasi dan konstitusi di negeri ini. Itu yang kemudian kami konsisten suarakan. Nah, dari awal memang semuanya menyadari bahwa pasti pada saat menyampaikan hal-hal yang menyakitkan bagi orang-orang tertentu, ada konsekuensi-konsekuensi yang dihadapi. Bisa politik, bisa konsekuensi sosial, bisa juga konsekuensi politisasi hukum. Nah, terkait dengan kasus yang dipidanakan kepada Pak Sekjen, ini kan yang menjadi pertanyaan kami adalah, kok lama sekali setelah 5 tahun kemudian kasusnya dibuka pada saat kami semuanya kritis terhadap
Pak Jokowi dan keluarga. Kenapa kok baru setelah itu terjadi? Kenapa kok kemudian momentumnya sekarang? Dengan kemarin kalau kita mencermati konferensi pers dari kawan-kawan KPK, itu tidak ada barang bukti baru yang dihadirkan. Padahal persidangannya sudah lewat, kemudian yang kemudian menerima dan yang memberi sudah menjalani masa hukuman, tapi barang bukti yang baru hanya berupa dari kesaksian-kesaksian yang dirangkai. Nah, tentu kami menghormati prosesnya. Kami adalah warga negara yang sekali lagi taat hukum, tetapi tentu publik butuh diyakinkan sebenarnya apa yang menjadi barang bukti dari persoalan ini. Itu yang pertama. Malah yang dijelaskan kan ada poin-poin penjelasannya, misalnya terkait penetapan DCT yang awalnya ini orangnya lahirnya di mana, kemudian dicalonkan di mana. Lalu itu kan semua partai juga melakukan begitu. Penetapan DCT itu tidak berdasarkan tempat tinggal atau tempat lahir. Itu yang pertama. Lalu misalnya alasan lain yang di dalam ekspos kemarin, bahwa Wahyu Setiawan itu adalah kader partai yang ditempatkan di KPU. Mana bisa? KPU itu anggotanya salah satu syaratnya adalah memang tidak boleh berpartai, dan itu melalui proses seleksi yang ketat di dalam tim seleksi yang diputuskan melalui keputusan presiden. Nggak mungkin anggota partai itu ditempatkan di KPU. Lalu kemudian yang ketiga misalnya, sprindiknya bocor. Ini pagi hari sebelum ada keputusan resmi KPK, itu sprindik sudah bocor kemana-mana yang tentu implikasi politiknya juga luas. Seharian penuh menjadi breaking news tanpa keputusan resmi yang jelas. Maka buat kami nuansa politiknya kok agak banyak ini gitu yang kami rasakan. Maka kalau ini berjalan sesuai dengan koridor hukum, bekerja secara profesional, kami tentu akan angkat topi pada penegak hukum. Kami akan sangat bangga pada asas hukum dan supremasi hukum apabila dijalankan dengan profesional, tanpa titipan-titipan, tanpa politisasi. Nah, bagaimana caranya? Ya kami ikuti semuanya. Toh selama ini pada saat Pak Hasto Kristianto dipanggil KPK selalu datang dan memberi keterangan, Pak Yasona Lawli dipanggil juga datang dan memberi keterangan. Artinya kami beritikat baik dan berprasangka baik terhadap jalannya proses hukum. Tetapi ya tolong jangan dipolitisasi, jangan karena intervensi, jangan karena sikap kritis kami, kemudian dilakukan cara-cara yang berusaha mematikan langkah politik dengan cara seperti ini. Itu saja, Mbak. Baik, punya etika yang baik atau etikat yang baik untuk bisa mengikuti proses hukum. Tapi bagaimana dengan apa yang disampaikan oleh Bu Mega? Tadi juga mendapatkan sedikit kritik dari Bang Saur bersama saya di studio ini. Bu Mega mengatakan awas. Nah ini kan seakan-akan kalau Bang Saur mengatakan ini juga nanti bisa dikategorikan sebagai perintangan penyidikan, Mas Seno. Ya saya rasakan wanti-wantinya adalah sebenarnya kalau didengarkan secara utuh, jangan kemudian kasus hukum itu dijadikan alat untuk kemudian membungkam dalam tanda kutip kemudian kritisisme yang berkembang di tengah masyarakat hanya karena kami berbeda lalu kemudian dilakukan langkah-langkah seperti itu. Wanti-wantinya berada di poin itu. Maka jangan sampai penggunaan alat hukum itu dijadikan cara untuk membuat orang berhenti bicara. Itu saja poinnya. Kalau kemudian memang proses hukumnya berjalan dengan lancar, kita ikuti semua. Faktanya, buktinya hingga hari ini kita masih menjalankan semuanya dengan baik. Kita datang dengan kepala tegak dan mulut tersenyum menghadapi ini. Karena kami memang adalah warga negara yang taat hukum. Tetapi jangan kemudian proses hukum itu dijadikan alat untuk mempolitisir suatu perkara. Itu yang akan merusak. Kita berharap KPK profesional. Faktanya hari ini kan banyak juga kan laporan masyarakat misalnya tentang ada persoalan tambang di Maluku Utara, ada persoalan lain juga yang menyangkut berbagai elit pejabat publik di negeri ini yang juga kami harapkan ada perhatian dan intensitas eskalasi yang sama yang diterapkan oleh penegak hukum kita. Itu akan membuktikan bahwa penegak hukum kita profesional. Itu Mbak Putri. Baik, Mas Andi, Mas Seno sudah katakan tidak ada yang namanya Jokowi fobia. Kemudian juga tadi tidak ada dari dalam internal PDIP yang mengatakan menunjuk bahwa Pak Jokowi menjadi aktor di balik ini semua. Tapi memang tadi coba jelaskan juga bahwa semua rentetan kejadian ini kemudian terjadi ketika PDIP mengkritik apa yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo. Silakan, Mas Andi. Saya bisa katakan Mas Seno ini agak lain. Ya kan? Di mana agak lainnya? Ya, itu versinya beliau. Kita ketahui ya bahwa masyarakat Indonesia ini kesukaan kepada Jokowi itu 75% lebih. Ya kan? Di mana bahwa dia itu, masyarakat mana yang tidak suka sama dia itu. Gitu. Ya kan? Secara makronya. Kalau apa yang kita lihat, yang dibicarakan itu kan selalu tendensiusnya kan ke Jokowi dan keluarganya. Yang dipecat Jokowi dan keluarganya. Gitu. Makanya saya katakan ini Jokowi fobia. Kalau kita lihat yang namanya sekjen, ketua umum sudah banyak yang dijatuhkan vonis oleh
pengadilan, ditangkap oleh KPK, ya kan? Sekjennya Nasdem, Ketua Umum PKS, P3, Setia Novanto yang untouchable saja dia bisa masuk. Tidak ada di negara ini yang untouchable. Kalau kasusnya, kalau kita lihat, saya bukan orang hukum, tapi saya bisa melihat secara politisnya begini. Beliau adalah sekjen, dan kasusnya itu 5 tahun yang lalu. Ada apa dengan KPK? Kalau sudah itu memang terbukti, ya kan, pasti ada sesuatu di situ. Ya pada saat itu juga, PDP kan berkuasa, partai berkuasa. Apakah di dalamnya itu ketua yang kemarin baru diganti itu terlibat? Ya walau alam, tapi itu perlu ditelusuri. Kenapa seperti itu? Ya kan? Pada dasarnya ini untouchable itu tidak ada. Semua sama di depan hukum. Dan sekali lagi, kalau dikatakan tidak ada Jokowi-fobia, saya menilainya itu ada Jokowi-fobia karena semua dikait-kaitkan dengan Jokowi dan keluarganya. Bukan suara masyarakat ya? Bukan suara masyarakat. Oke, Masyarakat yang mana kalau kita tanyakan itu kan? Ya baik, nanti kita akan lanjutkan kembali pandangan dari Mas Umam dan juga Bang Saur, tapi setelah jeda kami akan kembali saat lagi.